Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, terutama di KM beserta jajarannya, juga segenap pengurus yayasan, para sesepuh, tokoh-tokoh agama dan pemuka-pemuka masyarakat, di antaranya Bapak Haji Saifullah, orang tua kita yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Sebelum kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, mari kita membaca Ummul Furqan suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah senantiasa menjadikan apa yang diberikan kepada kita sebagai anugerah menjadi rahmat kasih sayangnya kepada kita, yang dianugerahi dengan nilai-nilai keberkahan, yang juga merupakan wasilah di mana Allah akan memudahkan segala usaha, upaya dan urusan-urusan kita. Kita selalu mendapat bimbingan taufik dan hidayah, juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu, serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, agar dapat istiqomah berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, dan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dihindarkan dari segala bala, bencana, musibah, wabah, fitnah, dan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah binniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wasyuhada wassalihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il amilin minal mufassirin wal muhadditsin wal mustaslihin wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian masih tentang 5 hal yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang lain sebelumnya. Waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa u'titu mafatihal ardi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ju'ilat ummati khairal umam wa u'titus syafa'ata
wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di antara 5 hal yang Allah berikan kepada Nabi kita, tidak diberikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain sebelumnya. Kata Nabi, wa u'titu mafatihal ardi. Aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita diberikan oleh Allah kunci perbendaharaan bumi, yang dimana seluruh isi perut bumi, dalam satu riwayat dijelaskan pernah datang kepada Rasul menawarkan, ya apa yang dimaui oleh Rasul siap dikeluarkan. Bahkan gunung pun siap untuk jadi emas kalau Rasul mau. Oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji diceritakan, warawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'abah. Ketika Rasul perutnya sedang lapar, diganjal pakai batu lewat dekat Gunung Uhud. Gunung Uhud menawarkan diri jadi emas. Nabi nggak mau. Itu gunung yang nggak pakai repot-repot menggali, ya kan. Kalau ambil barang-barang tambang yang lain pakai gali tanah dulu. Mulai dari kita perlu air, kita harus gali dulu, baru ada air. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat-sahabatnya kumpul, mereka perlu air, pernah memancar air dari jari jemari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Air itu kan kandungan bumi, ya, bisa keluar dari jari-jari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mafatihul ardi, segala kunci-kunci apa saja yang ada di bumi, Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika gunung akan gempa, yang mau meletus, oleh Rasul cukup ditepok-tepok, diam. Ya kan, gunung kalau meletus mengeluarkan semua isi yang dikandungnya. Magma, lava, pelahar, apa namanya? Ditepok-tepok oleh Rasul, diam. Dulu ada Mbah Marijan, begitu Merapi menggejolak, yang lain pada minggir, dia nggak minggir. Nah, dia pikir dia sanggup mengatasi, nggak taunya mental juga dia, hangus. Ya, jadi bumi, gunung, dan seluruh apa yang ada di baik di muka bumi maupun di perut bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan kunci-kunci rahasia mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mau aja, ya, apa yang beliau ucap asal bisa menyenangkan hati, kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah Tuhanmu akan siap memberikan apa yang kamu mau, ya, asal pemberiannya dapat menyebabkan Nabi kita senang, Nabi kita ridho. Semua, ya, jangankan yang ada di bumi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bumi ini, itu langit protes yang diawali dengan perdebatan, ya. Kata langit, aku lebih mulia dari engkau wahai bumi, aku punya bintang ke bintang yang
keberlakapan kalau datang waktu malam, indah jadinya. Kata bumi, aku punya masjid yang di sana banyak orang kumpul melaksanakan sholat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menerangi bumi ini kan masjid-masjid, karena masjid itu buyutullah wasallam. Matahari sinarnya menerangi belahan bumi. Rasulullah, engkau adalah sinar di atas cahaya. Cahayanya matahari putus, cahayanya bulan, cahaya apapun yang ada di dunia ini akan kalah dengan cahaya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab apapun sinar yang keluar atau cahaya yang keluar dari sumber cahaya itu cuma bisa menerangi kegelapan di muka bumi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam anta misbahus sudur. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menembus apa yang ada di dalam dada, hati. Ini kita bisa begini nih. Ya. Cahaya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpancar masuk ke dalam sanubari kita, Allah berikan kita hidayah. Kita tahu Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, Al-Quran kitab suci kita. Kita tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana munkar. Itu berkat cahaya yang Allah pancarkan lewat pribadi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberikanlah kita hidayah. Nah, akhirnya langit tunduk. Dia sujud kepada Allah, mohon ya Allah, izinkan makhlukmu yang paling mulia di bumi menginjakkan kakinya kepadaku. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau kita lihat peristiwa ini, itu permintaan langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diinjak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah Isra Mi'raj, di mana langit dan seluruh perangkat-perangkatnya oleh Allah dibukakan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit yang ketujuh, beliau ketemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Ya, masing-masing ada pintunya. Bahkan dibukakan pintu surga, beliau masuk ke dalamnya. Dibukakan pintu neraka, beliau bisa melihat keadaan neraka. Seluruh rahasia-rahasia yang malaikat tidak bisa menembusnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanggup. Ya, malaikat Jibril ketika menemani Rasul dalam perjalanan Isra Mi'raj kan cuma sampai Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Rasul benar-benar melihat bentuk asli malaikat Jibril yang kesekian kali. Ya, pertama kan waktu beliau menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus beberapa kesempatan ketemu lagi. Nah, beliau melihat bentuk asli yang kesekian kali malaikat Jibril inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Dari Sidratul Muntaha nampak ada surga namanya surga ma'wa. Malaikat Jibril angkat tangan, ya Rasulullah, maafkan saya, cuma sampai di sini kemampuan saya mengantarkan Tuhan. Gak sanggup lebih dari ini. Silakan Tuhan lanjutkan perjalanan seorang diri. Saya tunggu di sini sampai Tuhan kembali. Nanti kita kembali lagi turun ke bumi. Ya, kata Rasul, bagaimana urusannya nih Jibril? Saya lagi tidur di Hijri Ismail di Masjidil Haram. Kau datang menjemput aku pakai kendaraan buruk. Sekarang kau antarkan aku sampai tempat sejauh ini nih, yang gak ada makhluk selain dari malaikat. Engkau membiarkan aku melanjutkan perjalanan seorang diri. Ya, kata malaikat Jibril, inilah batas puncak alam kami, alam malakut, alamnya para malaikat.
dan kami tidak bisa lebih tinggi dari ini. Andai kami naik sejengkal saja, kami akan hangus terbakar. Nah, Rasulullah lanjut melintasi bawah aras sampai ke Rafrafil Ahdor, yang menembus alam namanya alam Jabarut, sampai Mustawa apa namanya. Nah, di sana hanya Allah dan Rasulnya saja, nggak ada makhluk lain, karena malaikat nggak sanggup. Ya, Allah berdialog kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya mengamanatkan perintah sholat yang 5 waktu kepada kita. Nih, sholat 5 waktu kan pusaka di atas pusaka. Nah, kemarin waktu Muharram pada nyuci benda-benda pusaka, ya, bulan Maulid pada ngisi itu benda-benda pusaka. Mereka bilang, nih pusaka saya dapat dari Gunung Sancang, ini pusaka saya dapat dari gunung ini, dari gunung ini. Kalau dari gunung adanya masih di bumi. Ini sholat pusaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita hambanya, diambil dari tempat yang manusia tidak bisa menembus, malaikat nggak bisa sampai, kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan melalui manusia yang paling mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada kita. Kalau ada orang bicara pusaka ini, pusaka itu, pusaka yang paling hebat, yang paling mulia adalah sholat. Ya, bahkan dengan sholat itu, kalau lewat benda pusaka ini orang bisa komunikasi dengan khodam yang ada di benda itu. Kita hamba dengan sholat bisa komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, man arada ayyatakallamallaha falyusalli. Siapa yang ingin berbicara langsung kepada Allah, sholat tempatnya. Wa man arada ayyatakallamallahu ilaihi falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin Allah berbicara langsung kepadanya, bacalah Al-Qur'an. Jadi sholat itu pusaka yang paling hebat, pusaka yang nggak ada yang bisa menembus alam itu untuk mengambilnya, kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma ingin menitipkan ini. Maka sholat itu bukan oleh-oleh dari Isra Mi'raj, tapi amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau amanat kan harus dijaga, dipelihara baik-baik. Jadi pesannya Allah, hafidhu ala sholawati, jaga, pelihara sholat. Ya, as-sholawatil khamsi, sholat yang 5 waktu maksudnya. Jaga, itu pusaka yang aku berikan kepadamu lewat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sholatil wusta, terutama sholat-sholat yang pertengahan. Kalau menurut Al-Quran, sholat fajar, sholat subuh. Tapi ada menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Rasul pernah mengatakan yang sholat pertengahan itu sholat asar. Ya, jadi sholat asar harus dijaga, sholat subuh harus dijaga. Yang 5 ini harus dipelihara dengan baik. Nabi pernah bilang, man tarokal asra muta'amidan faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, kecuali kalau kita tidur habis sholat zuhur, bangun maghrib, itu nggak sengaja tiduran. Ini sengaja ninggalin sholat asar. Faqad habita amaluhu, maka amal dia dari mulai subuh, zuhur, bahkan dari mulai sholat isya, ya, isya, subuh, zuhur, dia kerjakan, pahalanya ada. Begitu asar dia tinggalin, pahalanya gugur. Bahkan ada satu penjelasan, ini lebih sadis lagi. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja akan gugur segala nilai-nilai pahala yang pernah dilakukan. Dari mulai dia umur 15 tahun balik sampai dia meninggalkan sholat asar itu. Itu saking pentingnya sholat asar, waktu asar. Ya, ketika Allah bilang wal asri, demi masa. Tapi ulama tafsir lain mengatakan bukan demi masa, tapi
demi waktu asar. Ya kalau asar itu malaikat siang turun, malaikat malam naik, overshift. Kalau subuh malaikat malam naik, malaikat siang turun. Malaikat malam naik lapor kepada Allah, malaikat siang turun. Asar malaikat siang naik, malaikat yang dijaga malam turun. Jadi overshift malaikat itu subuh sama asar. Tapi kalau Al-Quran mengatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mas'uda, terutama jaga pelihara sholat subuh, sholat fajar, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, malaikat yang jaga malam sama malaikat yang jaga siang. Sehingga yang jaga malam begitu meninggalkan hamba Allah, wa taraktuhum wa hum yusallun, ya Allah, aku tinggalkan hamba-hambamu, mereka sedang sholat sujud kepadamu. Nanti yang turun subuh asar laporan, bala ya Allah, ya betul apa yang dilaporkan oleh malaikat yang tugas malam tadi, wajituhum wa hum yusallun, ketika aku datang aku saksikan mereka sedang sholat. Jadi yang paling bagus begitu tuh. Ya, yang selesai tugas laporan kita lagi sholat, yang baru datang laporan kita lagi sholat. Jadi kuat laporannya bahwa kita adalah hamba Allah yang bersujud. Di samping itu, setelah kita tidur, ya, ada yang 8 jam tidur, ada yang 5 jam. Itu peredaran darah kita sampai juga sih ke kepala, cuman nggak sampai ke bagian otak. Ada bagian otak yang tidak bisa yang nggak dijangkau oleh darah segar. Nah itu bisa dijangkau oleh darah segar itu kalau kita meletakkan kepala di bawah, ya, daripada kita begitu. Al-Quran memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita sujud. Ketika kita sujud, maka peredaran kita bersirkulasi secara normal sampai ke bagian otak yang tidak bisa dijangkau ketika kita duduk, ketika kita berdiri, bahkan ketika kita berbaring. Itu teori yang telah ditemui rahasianya oleh Gennaro, bukan Gennaro yang ketiga, bukan, sama Ferit Murad. Sampai sekitar tahun 94-95 kalau nggak salah dia dapat penghargaan, ya, Nobel atas penelitian itu, bahwa darah kita mengalir ini ketika kita berbaring pun dia nggak bisa menjangkau bagian otak. Nah, darah itu akan bisa terjangkau bagian otak kalau kita meletakkan kepala kita di bawah. Nah, sujud mengajarkan kita. Kemarin saya bilang, kalau kita duduk, kita diri, ya, kepala di atas, pantat di bawah. Tapi ketika kita sujud, kepala kita di bawah, pantat kita di atas. Secara kesehatan dia menyalurkan sirkulasi darah biar rata ke bagian-bagian otak. Nah, secara agama, bangun dari tidur gak ada yang lain. Kita ingat kepada Allah Tuhan kita rekes kembali kepadanya, melaporkan bahwa alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan siang hari. Karena itu ya Allah, bimbing aku dalam menempuh perjalanan usaha, bisnis, kerja. Rekes dulu laporan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Orang yang bangun pagi, mandi, dia segar kan, sholat, nah, kemudian dia mulai melangkahkan kakinya dengan bismillah. Itu Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan bagi umatku pada waktu paginya.
Kalau kita bangun pagi, insya Allah berkah hidup kita. Kalau kita bangun siang, itu istilah orang tua kita, rezeki kita dipatok ayam. Ya, ayam bangun jauh lebih pagi dari kita. Jam 3 kadang-kadang udah kongkrongok. Jam 4. Maka di antara suara-suara yang Allah cinta ada 3 tuh, ya. Salah satu aswatin yuhibbuhallah. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sautud dik, suara ayam jantan berkokok. Rupanya ayam kongkrongok itu, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketika dia kongkrongok sekitar jam 3 waktu sahur, dia bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba dah kalau ada yang kukuruyuk, Haji Saifullah umpamanya, dihitungin, pasti ketukannya 4. Kong. Ya, itu ada yang hitung 4 ketukan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang bahasanya bahasa ayam. Ya. Kalau udah azan subuh, dia masih kongkrongok juga, kata Imam Ghazali, bukan lagi tasbih, tapi bangunin hamba-hamba Allah yang masih sedang tertidur. Kalau bahasanya muazin, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu ayam begitu azan dia masih kongkrongok. Kata Imam Ghazali, ayam berseru, ya ayyuhal ghafilun qum kongkrongok. Hai orang-orang yang lalai, bangun, bangun. Makanya ayam hidupnya berkah, karena bangunnya pagi. Yang lain masih pada tidur, belum pada bangun, dia bangun duluan. Dia bangunin orang lagi. Jam 5 udah bangun dia. Yang lain masih pada tidur. Ya, jam 5 udah bangun. Buah-buah yang jatuh dari pohon dia dapetin duluan. Sisa kita makan malam yang nggak habis kita buang, dia dapetin duluan tuh ayam. 5:30 perutnya udah kenyang, kan berkah banget itu. Ya, mantek aja jam 6 udah 4 kali kawin tuh ayam. Berkah, berkah. Nah yang biasa tidur bangunnya siang kucing, makanya kucing kurang rada berkah. Coba lihat ada kucing, ya, bangunnya siang. Kenapa? Kalau malam dia kelayaban, mundar mandir, nggak ada yang dicari, nggak betah diem dia. Jam 2, jam 3 masih melek dia. Ayam udah bangun, dia belum tidur. Tidurnya kapan? Subuh, azan, tidur tuh kucing. Jadi yang tidur subuh nih sama sama kucing nih. Ya, kucing tidurnya subuh. Jam 8, jam 9 masih melingkar di bangku, masih tidur aja. Ya, kayaknya kurang rada berkah kucing hidupnya tuh, kurang teratur. Mana buktinya? Kucing kalau mau kawin ributnya bukan main. Ya, kawin belum ributnya luar biasa. Yang laki ngejar sana, yang perempuan menghindar. Perempuan lari sini kejar. Meow, meow, meow. Kata yang laki, kata yang perempuan, nggak mau dikejar naik ke atas genteng. Genteng merosot, orang kesal disiramin air. Nah, ini. Jadi kalau mau hidup berkah, contoh ayam. Ya, buktinya ayam tuh lihat. Tiap hari dipotong tapi nggak pernah habis tuh ayam. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah ayam? Sebab ayam bangunnya pagi. Ya, hidupnya teratur, punya prinsip. Ayam, kata ayam, pokoknya saya maghrib jam 6 tidur tuh ayam. Ya, jam 6 ada yang masuk ke kandang, ada yang naik ke pohon. Gak ada ayam yang habis maghrib kelayaban. Tidur di pohon, di bawah pohon ada dangdut rame, gak ikut turun tuh ayam. Ya, istiqomah dia, tidur, waktunya tidur. Besok jam 3, jam 4 bangun duluan. Dia kongkrongok, itu Allah cinta. Sautud dik, suara berkokoknya ayam. Yang kedua, sautu qiraatil Quran, suara orang yang membaca Al-Quran, itu Allah cinta. Ya kapan aja sih,
Ya mau siang mau malam orang baca Quran, Allah senang suara-suara itu. Sebab tidak ada ucapan yang lebih baik daripada lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nggak ada yang lebih mulia daripada ucapan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'da kalamillah wa kalami Rasulillahi kalam. Tidak ada ucapan yang lebih tinggi nilainya daripada firman Allah dan sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Nabi, ma ba'da kalamillah wa kalami Rasulillahi kalam. Yang ketiga yang dicintai oleh Allah, sautul mustaghfirina fil ashar. Suara orang yang istighfar di waktu sahur. Ya waktu sahur biasanya kita jam 3, setengah 4 kita bangun istighfar. Bahkan dia istighfar, ingat dosa-dosanya, tanpa terasa air matanya mengalir. Kemarin saya waktu ingin menjelaskan dua mata yang gak tersentuh api neraka, ada dua tuh. Yang pertama, orang yang bangun tengah malam lalu dia bertobat, ingat dosa-dosanya, air matanya mengalir. Itu mata yang bisa menghindarkan dia dari api neraka. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata orang yang melek semalaman suntuk, berjaga-jaga, tapi niatnya fi sabilillah, demi untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Security, kalau dia niatnya ikhlas, itu matanya melek tiap malam bisa mencegah dia dari api neraka. Ya kalau di kampung kan hansip tuh, ada ronda. Kalau niatnya ikhlas, mata-mata karena Allah, tahrusu fi sabilillah, dia berjaga demi keamanan, tapi fi sabilillah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sambil begadang, sambil ronda tengah malam melek, main gaple umpamanya, walaupun cuma goceng-goceng, itu bukan fi sabilillah. Sambil jalan ada iseng-iseng yang dia lakukan melanggar aturan-aturan agama, itu bukan fi sabilillah. Jadi orang yang jaga malam itu luar biasa. Di samping memberikan keamanan kepada penduduk, kalau dia niatnya ikhlas, walaupun saudaranya sedang sholat tahajud, sedang baca Quran, dia lagi jaga, tapi niat ikhlas semata-mata karena Allah, ternyata mata yang seperti itu akan mencegah dia dari api neraka. Ya, jadi, nah orang yang dicintai oleh Allah ketika waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika datang waktu sahur mereka beristighfar, ingat dosa-dosanya, ingat kesalahannya, yang sampai meneteskan air mata ini yang oleh Rasul dikatakan wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang bangun di keheningan malam, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa air matanya mengalir. Lalu apalagi yang Allah berikan kepada Nabi kita? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikannya oleh Allah untukku, ya, untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya, al-ardu, bumi ini, masjidan, tempat sujud. Jadi kita mau sujud, mau sholat di mana aja boleh. Wa tahura, dan suci. Kalau ini kan emang jelas bangunan masjid ini, tempat sujud. Di pasar, datang waktu sholat, ya asal tempatnya bersih, boleh. Di rumah, di jalan, wah jalan sepi nih, masuk waktu zuhur, masjid jauh. Ya kalau di sini sih Jabodetabek masjid nggak susah kita cari. Ada di daerah yang kita nyari masjid susah. Oh, udah kita pakai apa namanya, selendang atau selahir, gelar. Ya, nggak ada air. Bumi oleh Allah dijadikan tahura,
suci dan bisa dijadikan alat bersuci. Tayamum. Tayamum kan pakai debu, ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kesana kemari kamu nyari air nggak ketemu, nggak dapat air, waktu sholat udah datang. Dimanapun kita boleh sholat, kecuali pertama di toilet. Walaupun toilet itu bersih banget. Di toilet, masya Allah, kita betah, harum, wangi. Tapi toilet itu nggak boleh kita sholat di situ, karena itu tempat kotor. Ya, namanya Baitul Khala, tempat dikumpulkannya najis. Bahasa kita sebutnya hamam, ya. Itu toilet, nggak boleh. Umpamanya nih, toilet segini nih, luasnya. Di situ kloset, di sini tempat duduk. Nah, ini bersih nih. Kita sholat di sini nggak boleh. Selama itu masih dalam ruangan toilet. Kalau ini kan toilet bagiannya lain. Ini ruang ibadah lain. Itu kalau di sana lega. Sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak muat, nggak nampung. Udah di toilet aja sebagian. Itu nggak boleh. Karena toilet. Kalau di jalan boleh. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan oleh Allah untukku, kata Rasul, dan untuk umatku tentunya. Jadi Nabi kalau berbicara tentang pribadinya itu dia berbicara tentang umatnya. Ju'ilat liya, dijadikan untukku, wali ummati, dan untuk umatku, al ardu, bumi itu masjidan, sebagai tempat sujud. Tapi kalau enggak disebut li ummati ya Nabi doang, kita enggak boleh, ya. Ini maksudnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan sholat di mana aja boleh. Maaf kalau orang Yahudi kalau bukan di sinagog enggak boleh dia sholat. Orang-orang Nasrani, Kristen kalau bukan di gereja, ya. Kan mereka kalau sembahyang di gereja itu, di jalanan nggak bisa. Tapi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamparan bumi ini semuanya masjid. Ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai hamparan dan sebagai tempat sujud. Yang kedua yang nggak boleh kita jadikan tempat sujud, kandang. Kayak tempo hari zaman Pak Harto dia bikin di Tapos luas berapa hektar itu buat peternakan sapi, kan kandang bahasa kitanya. Walaupun bersih kita nggak boleh sholat di situ karena kandang. Nah, wa tahura, nggak ada air, kita boleh menggunakan debu untuk tayamum. Cuman tayamum nggak kayak wudu. Ya kalau wudhu kumur-kumur, wah kita ini kan pengganti wudhu, tayamum kumur-kumur pakai debu. Ya yang ada mulut pada rusak. Ya. Itu untuk pengganti wudhu atau pengganti mandi hadas besar. Caranya bagaimana? Sama. Yang buat wudhu begitu, yang buat hadas besar begitu. Ya kata Nabi, at-tayammumu dorbatain. Tayamum itu 2 kali ketukan. Jadi umpama kita sediakan debu di sini nih, di wadah tempat, nah, kita ambil. Ketuknya jangan di situ, di sini. Atau di sini boleh kita. Nah, di sini kita pakai. Ya pertama basuh muka. Ya, bukan basuh usap. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Sapulah mukamu. Sapu. Nah, udah mesti kita sapu tuh. Nih, buangin. Ambil lagi. Ya bagusnya di sini. Yang nggak campur nanti. Karena tadi tangan kita udah bekas basuh muka. 2 kali ketukan tangan. Nah, ini jangan sampai kena karena di sini ada debu. Ya. Nih. Udah sholat. Baik untuk sholat maupun untuk hadas besar. Kan saya harus mandi hadas besar. Hadas besar itu harus semuanya kena air. Wah, ambil debu, guling-guling di debu. Bukan, ya.
caranya sama, baik untuk sholat maupun untuk pengganti mandi hadas besar, begitu ya, menyapu atau membasuh muka, bukan dibasuh, disapu tepatnya, dan menyapu kedua tangan ya. Udah sholat itu. Jadi al-ardu, bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh untuk Nabi Muhammad masjidan, tempat sujud, wa tahura. Tahur artinya suci. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan dijadikannya umatku, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairal umam, sebagai umat terbaik. Umat pilihan dari nabi pilihan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya juga kitab suci pilihan. Tsumma awrasnal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami pilihkan Al-Qur'an itu, kami wariskan dia untuk hamba-hamba yang aku pilih. Jadi hamba-hamba yang Allah pilih. Pertama Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerima wahyu dalam bentuk Al-Qur'an. Ya. Kitabnya kitab pilihan, nabinya nabi pilihan. Kita umatnya yang menerima kitab pilihan dari nabi pilihan juga menjadi umat pilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairul anbiya, nabi yang paling baik, yang paling bagus. Sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Nah, kita umatnya khairul umam. Khairul umam itu artinya umat terbaik yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ya, ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu Allah yang bilang. Allah tidak bilang ini kepada umatnya Nabi Musa, kepada umatnya Nabi Ibrahim, kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Isa bahkan. Tapi Allah ungkapkan ini dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di muka bumi ini untuk segenap manusia di belahan bumi. Jadi dari sekian banyak kaum, dari sekian banyak golongan, dari sekian banyak bangsa di muka bumi ini, yang terbaik adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad agamanya Islam, dan Islam nggak pakai embel-embel. Ya, ini makanya orang-orang luar datang ke Indonesia bingung. Di Indonesia Islam banyak benar. Ada Islam sejati, ada Islam murni, ada Islam hakekoh, ya disebutnya bakekoh, ada Islam jamaah, ada Islam segala macam. Sekarang ada Islam Pancasila, ada Islam Nusantara. Pokoknya Islam aja udah. Ini yang Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan di muka bumi ini, lebih baik di antara umat-umat yang lain. Asal ta'muruna bil ma'ruf, kamu tegakkan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, jauhkan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dasari hidupmu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti perlu kita jelasin ini, ya. Amar ma'ruf nahi munkar didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya. Ini saja kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.